Baik, kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB, juga soal-soal yang cara pengerjaannya mirip. Baik ya. Nah, biasanya kalau untuk mencari soal KPK dan FPB, soal yang paling gampang itu soal seperti ini. Tentukan faktorisasi prima dari angka-angka yang dipilih ya. Misalkan di sini ada angka faktorisasi prima dari 50 dan 75. Nah, kita diminta mencari faktorisasi prima. Cara mencari faktorisasi prima yaitu membagi angka ini 50 dengan 75 dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? Ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan yang hanya habis atau hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ya. Dan angka 1. Nah, sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari angka 50 dan 75. Ya, kita pakai cara petak sawah. Kalau mencari faktorisasi prima, ya satu-satu aja gitu. Ya. 50 di antara 2, 3, 5, 7. 50 bisa dibagi berapa? Paling gampang dibagi 5, Pak. Oke, boleh dibagi 5. Ya. Dibagi 5, 50 dibagi 5 berapa? 10. Oke. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2. Bagi 2 dapat berapa? Dapat 5. Dibagi berapa lagi? Dibagi 5, Pak. Dapat berapa? 1. Sudah selesai di angka 1. Berarti faktorisasi primanya berapa? Faktorisasi prima adalah angka yang membaginya ya. Kita mulai dari angka yang kecil menulisnya, yaitu 2 dikali 5. 5-nya ada 2, maka ditulisnya 5 pangkat 2. Maka faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Selanjutnya 75. Oke. Oke, sip. 75 bisa dibagi berapa? Yang paling gampang lagi, Pak, dibagi 5 lagi. Kita bagi 5. 75 bagi 5 berapa? 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15 ya. Nah, 15 bisa dibagi berapa? Dibagi 5 lagi bisa? Bisa dibagi 5 lagi. 15 bagi 5 hasilnya 3. Lalu 3 bisa dibagi berapa? 3 bisa dibagi 3. Hasilnya 1. Berarti faktorisasi prima dari 75 berapa? Kita tuliskan dari angka yang terkecil. 3 dikali 5. Karena 5-nya ada 2 berarti 5 pangkat 2. Oke. Itu untuk menentukan faktorisasi prima. Nah, baik, ini contoh soal dalam bentuk lain ya. Kita lihat soalnya sambil kita analisis. FPB KPK itu kan sudah pernah diajarkan di kelas 4 dan memang sama pelajaran kelas 4. Ini hanya sedikit mengulang saja, semoga mengingat kembali. Pak Beni memberikan bantuan kepada siswa di SD terpencil berupa buku dan pensil dengan jumlah 90 buku dan 60 pensil. Jika setiap siswa menerima bantuan yang sama banyak, maka jumlah terbanyak penerima bantuan adalah titik-titik siswa. Ada berapa siswa kira-kira yang paling banyak bisa menerima bantuan tersebut? Nah, soal ini adalah soal FPB. Ciri-cirinya apa? Ada kata sama banyak ya. Ada kata sama banyak sudah pasti itu FPB. Lalu ditanya juga jumlah terbanyak, ya, itu biasanya FPB. Berarti kita diminta mencari FPB-nya. FPB dari 90 dan 60. Oke? Kita cari. Oke, menggunakan petak sawah ya. Ingat, angka pembaginya adalah bilangan prima 2, 3, 5, 7. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu angka 2. Apakah 90 bisa dibagi 2? Iya, bisa. Hasilnya 45. 60 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 30. Dibagi berapa lagi? Yang bisa membagi 45 dan 30? Dibagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 30 bagi 3 hasilnya 10.
Dibagi berapa lagi? Dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5 hasilnya 2. Dibagi berapa lagi? Nah, ini udah nggak usah ya. Tinggal dibagi 3, di sini dapat 1, di sini strip. Ya kan? Kenapa strip? Kan 2 nggak bisa dibagi 3. Oke. Sekarang tinggal dibagi 2. Ini kan udah habis, ini strip, ini 1. FPB itu yang mana sih? FPB itu yang bagian tabelnya tidak ada stripnya. Berarti hanya ini. Ya, baris yang ini. 2, 3, 5. Ya, FPB-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Tinggal kita hitung. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Ya, berarti hasilnya adalah 30. Maka jumlah terbanyak penerima bantuan adalah 30 siswa. Seperti itu ya.